Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syifaul Munir, NIM 162 dari kelas penyuluhan pertanian D. Di sini saya akan menjelaskan tentang program penyuluhan pertanian di daerah Lamongan, tepatnya di Desa Jubel Kidul, Kecamatan Sugiyo. Kabupaten Lamongan merupakan salah satu daerah yang ada di pesisir utara Pulau Jawa. Kabupaten Lamongan berbatasan langsung dengan Kabupaten Gresik di sebelah timur, berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, berbatasan dengan Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro di sebelah barat, dan Kabupaten Mojokerto serta Jombang di sebelah selatan. Kabupaten Lamongan memiliki curah hujan yang cukup tinggi, yaitu 1.702 mm per tahun, dengan kemiringan lahan 2% dan didominasi oleh tanah aluvium, sehingga membuat daerah di Lamongan cocok digunakan untuk pertanian. Salah satu kecamatan di Kabupaten Lamongan yang menghasilkan padi cukup tinggi yaitu Kecamatan Sugiyo, dengan luas lahan sekitar 6.199 hektar, didominasi oleh pertanian, dan sisanya sebesar 904 hektar digunakan untuk non-pertanian. Karakteristik penduduk di Kecamatan Sugiyo yaitu sebagian besar bekerja sebagai petani, dan sisanya bekerja di sektor industri, perdagangan, pegawai negeri sipil, TNI maupun Polri, dan wira swasta. Kelembagaan pertanian yang ada di Kecamatan Sugiyo, khususnya di Desa Jubel Kidul, yaitu terdapat kelompok tani, terus koperasi unit desa yang didukung dengan Dinas Pertanian Kecamatan Sugiyo, dan didukung dengan lembaga keuangan seperti bank. Untuk Kecamatan Sugiyo sendiri memiliki 167 unit traktor, 6 unit mesin panen, 7 unit mesin tanam padi, dan 57 unit pompa air. Di Kecamatan Sugiyo sendiri memiliki waduk yang cukup terkenal, yaitu Waduk Gondang, yang digunakan sebagai penampung air pada saat musim penghujan dan digunakan untuk pengairan pada saat musim kemarau. Pertanian di Kecamatan Sugiyo juga didukung dengan saluran irigasi baik teknis maupun non-teknis. Potensi yang ada di Kecamatan Sugiyo yaitu lahan yang cukup subur, didukung dengan adanya bendungan dan saluran perairan, sehingga mendukung untuk digunakan sebagai lahan pertanian, khususnya tanaman padi. Selain itu juga di sini ditanami palawija seperti kacang hijau maupun kedelai. Untuk pola tanam sendiri yaitu 2 kali menanam padi dan 1 kali menanam kacang hijau. Selain itu juga di Kecamatan Sugiyo ada peternakan seperti sapi potong dan kambing, serta peternakan unggas seperti ayam buras, bebek, dan ayam petelur. Untuk permasalahan sendiri yang ada di Desa Jubel Kidul berdasarkan dengan kondisi lapang, yang pertama adanya alih fungsi lahan, yaitu semakin meningkatnya pembangunan dari sektor pertanian ke sektor industri maupun perumahan. Yang kedua, kurangnya minat petani pada benih unggul baru. Di sini petani lebih suka
menggunakan bibit yang dihasilkan dari masa panen tahun kemarin. Yang ketiga, rendahnya minat generasi muda. Yang keempat, organisme pengganggu tanaman. Dan yang kelima, permodalan. Isu strategis. Isu strategis yang dipilih di sini yaitu kurangnya minat petani dalam menggunakan bibit unggul varietas baru yang bersertifikat. Petani lebih suka menggunakan bibit yang diambil dari hasil panen tahun kemarin karena dinilai cukup murah dan juga hasilnya sudah tahu meskipun setiap tahunnya mengalami penurunan. Untuk peta konsepnya yaitu permasalahan masih rendahnya minat petani dalam menggunakan bibit unggul bersertifikat. Yang kedua, peran penyuluh sebagai agen pembaharu, fasilitator, konsolidasi, dan teknisi. Pendekatan yang dilakukan oleh penyuluh bisa melalui motivasi kepada para petani, penguatan kelompok tani, bimbingan cara penanaman padi, dan juga pemantauan pada musim tanam. Hasil yang dicapai diharapkan para petani mau menggunakan benih padi varietas unggul yang bersertifikat. Petani mampu menerapkan cara tanam yang diajarkan atau disosialisasikan oleh penyuluh. Dan yang ketiga, petani memperoleh hasil yang optimal. Untuk materi dari penyuluhan sendiri yaitu penguatan motivasi. Di sini meyakinkan para petani agar mau menggunakan bibit unggul bersertifikat dengan cara melakukan sosialisasi, terus pembuatan template. Yang kedua yaitu penguatan kelembagaan. Di sini peran kelompok tani sangat diperlukan karena dengan adanya kelompok tani akan lebih mudah meyakinkan para petani lain menggunakan bibit baru ini. Yang ketiga yaitu penguatan peran penyuluh. Penyuluh sebagai salah satu sarana pendekatan kepada petani diharapkan mampu menjelaskan tentang keunggulan dari bibit padi bersertifikat. Rencana kegiatan penyuluhan yaitu yang dimulai dengan penguatan motivasi pada bulan Januari tahun 2021, yaitu menjelaskan materi tentang keunggulan bibit unggul bersertifikat, diskusi antar petani, dan penjelasan sistem tanam. Yang kedua yaitu penguatan kelembagaan dan pelatihan, yaitu penguatan peran kelompok tani sebagai salah satu wadah para petani. Dan yang kedua, pembuatan template sebagai lahan percontohan. Kegiatan yang ketiga yaitu penerapan bibit unggul bersertifikat yang dilakukan pada bulan Maret tahun 2021, yang isinya meyakinkan para petani tentang hasil benih padi bersertifikat, penyaluran benih bersubsidi, dan diskusi antar petani. Kegiatan yang keempat yaitu pemantauan, sosialisasi penanganan hama, dan diskusi yang dilakukan pada bulan April sebulan sekali selama musim tanam. Dan yang terakhir, pemantauan langsung ke lapang, yaitu dilakukan oleh penyuluh yang memantau langsung kondisi sawah di lapangan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.